Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menekankan betapa pentingnya kebutuhan sekolah gratis untuk masyarakat. Dan Ganjar pun berjanji akan menggratiskan sekolah hingga 12 tahun kepada anak-anak yang kurang mampu. Program sekolah gratis tersebut disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates, Kulon Progo. Dalam kampanye tersebut Ganjar bertanya kepada masyarakat mengenai pilihan mereka tentang sekolah gratis atau makan gratis. Lilik, salah seorang ibu yang hadir dalam kampanye itu pun lantang berteriak menginginkan adanya program sekolah gratis. Menurutnya pendidikan sangatlah penting untuk menentukan masa depan anak. Ngobrol penting, apa sebenarnya yang diharapkan dari Pilpres ini? Sekolah gratis, Pak! Sekolah gratis! Ibu ini berpikir bagaimana masa depan anak-anak bangsa. Dan yang dipikirkan adalah sekolah gratis. Bu, namanya siapa, Bu? Lili, Pak. Lili. Wow, ini datang dari Magelang, datang ke Jogja. Bu, mana pilihannya? Sekolah gratis atau makan gratis? Sabar toh. Sing tak tekon iki Bu Lili iki lho. Saya mau tanya Bu Lili, kenapa pilihannya sekolah gratis tidak makan gratis? Pendidikan menentukan masa depan anak, Pak. Pendidikan menentukan masa depan anak. Itu adalah masa depan anak-anak bangsa. Ya, makan siang gratis atau sekolah gratis? Ya, itulah dua program unggulan yang ditawarkan Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024. Prabowo Gibran menganggap makan siang gratis untuk anak sekolah sangat penting untuk meningkatkan gizi anak. Namun begitu program ini menuai banyak kritik karena menelan anggaran yang cukup fantastis. Dan di sisi lain Ganjar Mahfud menilai sekolah gratis jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Ganjar Mahfud menyebut pendidikan adalah hal yang fundamental dan sangat penting untuk menentukan masa depan anak bangsa. Lantas manakah yang lebih penting? Makan siang gratis atau sekolah gratis? Ya, untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Indra Carismiaji. Selamat malam, Pak Indra. Malam, Mas. Selamat malam semua. Selamat malam. Dan kemudian juga sudah hadir juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir pula jubir TPN Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng. Selamat malam Pak Yusuf Lakaseng. Selamat malam. Ya, dan kemudian juga sudah hadir bersama kami pengamat pendidikan, Doni Kusuma. Selamat malam Pak Doni. Halo Pak Doni. Selamat malam. Ya, baik, semua. Selamat malam. Baik, saya pertama langsung dulu nih ke Pak Yusuf Lakaseng, seperti apa sih gambaran detailnya gitu ya sekolah gratisnya Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud ini? Ya, sekolah gratis itu ya gratis, nggak bayar semua. Masyarakat itu sampai pada tingkat SLTA. Semestinya memang kalau anggaran kita mencukupi, mestinya sekolah gratisnya itu sampai pada perguruan tinggi. Karena pendidikan ini adalah solusi permanen atau solusi struktural untuk meningkatkan negara kita menjadi negara yang maju. Syaratnya adalah masyarakatnya harus produktif, dan untuk produktif kan pendidikannya harus bagus gitu ya. Kalau pendidikan kita tidak terselesaikan, tidak meningkat kualitasnya, aksesnya tidak pada semua orang, maka seperti yang terjadi selama ini, sumber daya alam kita menjadi kutukan. Dan itu yang terjadi. Saya baca berita beberapa waktu lalu ketika ada pertemuan forum rektor ya di konvensi pendidikan, Pak Jokowi sendiri kaget. Ternyata rasio lulusan S2 S3 kita hanya 0,45 dari seluruh jumlah penduduk. Dan kalau kita lihat lagi datanya lebih detail, 57% masyarakat kita pendidikannya hanya sampai SD. Ini sungguh memprihatinkan. Nah, memang ini terabaikan selama ini. Pemerintah terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Nah, menurut saya pembangunan infrastruktur fisik itu oke, tapi juga pembangunan sumber daya manusia tidak bisa diabaikan, tidak bisa ditawar. Inilah jalan bagi kita untuk
satu mengentaskan kemiskinan, yang kedua membuat Indonesia menjadi negara maju. Tanpa masyarakat kita punya akses pendidikan yang merata dan berkualitas, tentunya kita tidak akan mungkin keluar sebagai negara maju. Itu nonsens cita-cita 2045 menjadi negara maju. Saya kira begitu, Mas David. Tapi bukankah memang sekolah itu sudah wajib 12 tahun ya? SD hingga SMA sudah gratis begitu? Ya, tapi faktanya kan memang ini belum terjadi secara merata di seluruh Indonesia, ya, di seluruh kabupaten, kota, provinsi belum sepenuhnya merata. Jadi memang harus di-drive dari pusat untuk memastikan, ya, tidak ada anak Indonesia yang tidak bersekolah. Karena kalau lihat data itu ada 11,14% ternyata masyarakat kita atau anak kita belum tamat SD. Dan yang belum bersekolah itu ada 23,61%. Ini kan data yang memprihatinkan. Selama ini kalau kita tinggal di kota besar menganggap bahwa mungkin anak Indonesia sudah bersekolah semua. Ternyata datanya menggambarkan sebaliknya. Baik, jadi kalau menurut Anda ini lebih penting dibanding makan siang gratis gitu ya? Oh iya, makan siang gratis ini kan saya nggak tahu ini program dari mana. Ini program menurut saya paling tidak visible, paling tidak masuk di akal. Ini kan tidak memuliakan masyarakat ini. Masyarakat itu kan harus dikasih dia untuk punya daya beli agar bisa memberi makan seluruh keluarganya di rumahnya. Itu bermartabat ya. Tapi kalau dikasih makan gratis, makan siang gratis, ini kita kan anak-anak kita menjadi seperti pengungsi massal dalam waktu yang panjang dan anggarannya juga besar sekali. Saya kira Putri kalau ditanya dalam hatinya mungkin juga tidak setuju juga program makan siang gratis ini. Cuma saya nggak tahu kenapa Prabowo kok begitu ngotot dengan program makan siang gratis ini seakan-akan sebagai solusi semua ketertinggalan kita. Jadi memang kan kesulitan juru bicara 02 menjelaskan ini. Saya kira begitu, Mas David. Baik, silakan mungkin Mbak Putri mau menanggapi. Ya, program makan siang dan susu gratis ini kan seperti yang telah disampaikan pada dokumen visi misi kita, memang akan menyasar pada bukan hanya kepada anak-anak sekolah, ya baik itu ya di sekolah ataupun pesantren, tapi juga kepada ibu hamil. Jadi sasaran targetnya 82,9 juta orang di akhir tahun 2029. Dan tentu ini sebenarnya adalah suatu ikhtiar kita juga untuk menyelesaikan masalah terkait dengan perbedaan dalam akses untuk makanan yang bergizi dari kalangan masyarakat yang menengah ke bawah. Dan tentu ini juga telah terbukti di 76 negara, sudah 76 negara yang menyelenggarakan program ini secara sukses dan terbukti juga telah bisa menurunkan angka kelaparan akut dan juga kelaparan kronis di negara-negara tersebut. Negara-negara mana saja, Mbak Putri? Mbak Putri, negara-negara mana saja yang kurang lebih seperti Indonesia kemudian yang telah menerapkan hal ini? Ya, seperti yang kita tahu di India yang merupakan juga negara yang golongannya hampir sama dengan Indonesia, masih negara yang membangun sampai sekarang, itu telah berhasil menyelenggarakan program ini sejak awal tahun 2000. Mereka akhirnya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan industri susunya. Sekarang mereka sudah jadi eksportir susu dunia, dan tentu banyak juga susu di Indonesia yang diproduksi dari India, dan ini membuktikan bahwa justru tidak hanya kesempatan untuk meningkatkan gizi anak yang bisa kita dapatkan dari program ini, tapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan kualitas dari barang-barang yang bisa kita ekspor ke seluruh dunia. Dan ini kan nantinya akan dibarengi tentu dengan pendampingan dalam hal peternak susu seperti yang dilaksanakan di India. Dan ini juga melibatkan banyak sekali kaum perempuan di India dan akhirnya membuka lapangan pekerjaan di pedesaan. Jadi tentu ini harapannya bisa menciptakan multiplier effect yang seperti di riset itu bisa sampai 6 kali lipat, dan tidak hanya menyelesaikan masalah terkait dengan gizi, tapi juga bisa meningkatkan partisipasi anak. Dari riset itu sudah dibuktikan bahwa tingkat partisipasi anak di sekolah-sekolah di mana ada program makan siang dan susu gratis ini naik sampai dengan 10%. Jadi tentu maksudnya pemberian ini juga makanan dan susu gratis itu ada di sekolah gitu maksudnya? Iya, karena kan makan siang rata-rata dilaksanakannya di sekolah masing-masing. Makanya kita menyasar tidak hanya anak sekolah, tapi juga di pesantren, tapi juga anak-anak ibu hamil.
tentunya karena banyak pihak dan akademisi juga yang menyampaikan pada kita bahwa stunting itu harus kita berantas dari sejak ibunya masih mengandung. Jadi tentu ibu-ibu hamil ini juga nanti akan diberikan bantuan peningkatan gizi sehingga anak-anak yang dikandungnya nanti akan lahir dengan berat yang sehat dan nanti akan kita lanjutkan sampai dengan di tingkat sekolah nanti. Baik, untuk dananya sendiri nanti dari mana? Karena saya dengar ini katanya mau mendatangkan sapi juga, ya bibit-bibit sapi ataukah sapi yang sudah besar untuk apa sapi perah begitu ya? Apa benar demikian begitu? Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, negara seperti India yang sudah berhasil terlebih dahulu itu kan mempunyai SOP yang perlu kita pelajari juga bagaimana mereka bisa mengembangkan sapi perahnya dari yang awalnya industri susu mereka ini masih sangat rendah, tapi sejak program ini dicanangkan di sekolah-sekolahnya akhirnya mereka bisa menjadi eksportir susu dunia. Jadi tidak hanya dari India, misalnya dari negara-negara lain yang selama ini masih menjadi importir susu seperti misalnya Australia dan New Zealand, dan kita bisa pelajari bagaimana sapi-sapi perah ini bisa tumbuh di iklim Indonesia sehingga nanti ke depannya selain juga ada bantuan misalnya permodalan dari perbankan seperti yang dijalankan di India juga, skema-skema funding ini bisa kita jalankan supaya peternak-peternak sapi perah di Indonesia akhirnya bisa menjadi mandiri. Dan tentu kita melihat ini sebagai sebuah opportunity di mana selain kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan yang mungkin selama ini masih bergantung pada industri peternakan yang tradisional, tapi juga menyelesaikan permasalahan kita soal impor susu yang selama ini belum ada jawabannya. Jadi justru program makan siang dan susu gratis ini insya Allah akan jadi ikhtiar awal kita untuk bisa memandirikan industri peternakan di Indonesia. Tapi tadi Anda sempat mention ada bahwa ini masih baru akan dipelajari begitu. Artinya ini memang masih mau dilihat lagi bagaimana konsepnya. Jadi masih hanya ide dulu ya, konsep besar saja begitu ya maksudnya ya? Pak Prabowo-nya aja belum jadi presiden. Jadi kalau Pak Prabowo sudah mendatangkan sapinya sekarang, nanti dibilang mendahului hasil pemilu kan gitu, Mas David. Bukan, maksudnya konsepnya ketok palu begitu, apakah sudah kita bisa? Sambil menyiapkan, Mas David bentar dulu. Kita sambil menyiapkan sekarang, tentu kita juga sudah bersiap-siap terkait dengan anggaran yang memang perkiraannya nanti kebutuhannya besar, sekitar 400 triliun. Jadi selain kita juga akan meningkatkan rasio penerimaan negara, yang sekarang kita targetkan di dalam dokumen visi misi adalah 23%, di mana sekarang juga kita sudah banyak sumber-sumber pendapatan baru, ekonomi digital kita sedang meningkat, terus juga kita bisa meningkatkan hilirisasi di berbagai sektor, bukan hanya di sektor pertambangan, ada juga sektor perkebunan yang sekarang juga masih menjadi potensi yang sangat baik untuk kita, dan tentu integrasi NIK, NPWP yang sekarang dijalankan oleh Kementerian Keuangan ini juga bisa menjadi salah satu sumber potensial untuk penerimaan negara. Jadi ya saya rasa kalau sudah ada target yang jelas, APBN nanti bisa kita rancang sesuai dengan kebutuhan nanti, dan yang pasti tentu tetap optimis kalau ini bisa membawa kemanfaatan yang paling banyak untuk masyarakat Indonesia. Baik, saya ke Pak Indra. Pak Indra, menurut Anda apa yang disampaikan tadi visible nggak kira-kira? Kayaknya tim 02 ini menggunakan riset yang keliru. Karena kalau kita melihat dari riset yang terbaru dikeluarkan oleh OECD, baru 5 Desember yang lalu, itu anak-anak Indonesia termasuk adalah anak-anak yang makannya itu teratur. 80% anak Indonesia itu makannya sangat teratur, jadi nggak kekurangan makan. Kita bahkan di atas Malaysia. Kita di atas Thailand, kita di atas Vietnam, kita di atas Filipina. Hanya 20% dari anak-anak kita yang makannya tidak teratur. Dan itu kalau dari DKI Jakarta, 20% itu sudah kita berikan program makan gratis di sekolah yang namanya PMTAS, pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah. Itu 20% dari jumlah SD di DKI Jakarta sudah kami jalankan. Jadi kalau kubu lain baru janji, kita sudah melaksanakan dari tahun 2019. Dan program kami ini biayanya nggak mahal. Makanya kami nggak perlu motong anggaran pendidikan, nggak perlu motong anggaran kesehatan, nggak perlu motong anggaran bansos. Itu yang dilakukan ya. Dan kalau kita bicara masalah susu, ini sudah keliru sekali kalau susu dijadikan sebagai sumber
gizi yang paling utama di era sekarang ini, karena data dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri, anak usia 12 tahun ke atas di Indonesia itu 73% itu intoleran laktos. Jadi nggak bisa minum susu, alergi susu. Jadi kan bukan tambah sehat, tambah sakit nih. Nah ini kita tanda tanya juga, tim 02 ini risetnya berdasarkan apa? Dan kalau tadi Mbak Putri mengatakan sudah 76 negara, betul yang memberikan makan gratis di sekolah. Tapi ada 155 negara yang sudah memberikan pendidikan gratis. Jadi langkahnya kasih pendidikan gratis dulu, baru ngasih makan gratis. Ini kan kebalik-balik. Masa pendidikannya masih bayar? Ya, karena kita masih mekanismenya baru ada BOS nih, bantuan operasional sekolah, bukan biaya operasional sekolah. Tapi malah mau dilompatin sama 02. Jadi maunya ngasih makan dulu, tapi sekolahnya masih bayar. Nah kami di kubu 01 beda, kami justru akan mengutamakan pendidikan gratis 13 tahun. Dari TK sampai SMA kelas 12. Dan itu bukan hanya karena memang kebutuhan, tapi kita selama ini sudah melanggar konstitusi, kita melanggar HAM, karena kita bicara pasal 31 ayat 2, bunyinya sudah jelas. Setiap anak Indonesia wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu sampai sekarang kita belum melaksanakan itu. Jadi kita sudah berpuluh-puluh tahun melanggar konstitusi, kita juga melanggar HAM. Kenapa hak asasi manusia itu juga dilanggar? Karena artikel 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu mengatakan pendidikan itu harus gratis minimal sampai kelas 9. Itu yang belum kita laksanakan. Tapi ini Pak Indra, ini di visi misi Anda ini ada 7 program kerja adil makmur ya. Ini akses pendidikan berkeadilan, kualitas kesejahteraan guru, terus pendidikan berbasis agama. Sekolah gratisnya sampai 13 tahun ini di mana? Wajib belajar 13 tahun. Ya, di mana itu? Apakah itu termasuk di akses pendidikan berkeadilan? Di akses pendidikan berkeadilan itu kan ada poinnya banyak sekali itu. Itu ada 13 tahun dari TK sampai SMA kelas 12. Itu jadi yang memang akan dibiayai nanti apanya? Operasional sekolahnya? Seluruh biaya. Seluruh pembiayaan. Karena itu sesuai dengan amanat konstitusi. Dan kalau kita bicara yang TK ya sampai SMA, itu juga ada sebuah dokumen yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada saat acara World Education Forum dari UNESCO tahun 2015 yang menjanjikan tahun 2030 seluruh anak Indonesia dari TK sampai SMA itu akan bersekolah dan biaya oleh negara. Jadi kita bicara tentang pemenuhan komitmen. Jadi kita nggak coba lari dari komitmen. Kita penuhi dulu komitmen yang sudah kita tanda tangani sendiri dan itu akan kita berikan. Dan sekali lagi itu bukan janji. Di DKI Jakarta sudah melaksanakan pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan bahkan untuk sekolah swasta juga dengan nama BPMS, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah. Jadi kembali semua yang kita lakukan bukan janji, tapi sudah sebuah prestasi yang tinggal kita eskalasi ke seluruh Indonesia, gitu Mas. Baik, saya ke Pak Doni. Pak Doni, mana yang menurut Anda diperlukan anak negeri ini sekarang, bahkan sampai ke daerah-daerah ya, sekolah gratis ini atau makan siang gratis atau hybrid tadi nih yang kata Pak Indra? Ya, sebenarnya kalau kita mau melihat dua kebijakan ini ya, sebenarnya dua-duanya itu bagus, asal diletakkan di dalam konteks dan di dalam kerangka pikir yang tepat kedua-duanya gitu. Karena baik makan siang gratis maupun sekolah gratis itu dua-duanya bila dipahami di mana sih fokus dan prioritasnya itu sungguh-sungguh bisa memiliki efek dampaknya jangka panjang. Untuk yang makan siang gratis tadi kalau disebutkan itu untuk semua anak Indonesia, saya rasa kalau dari sisi penelitian sebenarnya program-program yang paling efektif untuk peningkatan gizi dan lain-lain ini sebenarnya banyak dari riset-riset ya seperti risetnya Curie tahun 1995 terhadap keberhasilan Head Start programnya di Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa yang paling efektif itu justru di
36 bulan pertama, artinya 1000 hari pertama, jadi untuk ibu hamil, lalu kemudian 2 tahun pertama. Karena saat itulah program gizi, perkembangan otak, neurosainsnya itu bertumbuh dengan baik dan pesat. Tetapi setelah umur 4 tahun dikasih makan yang bergizi tinggi pun itu tidak begitu banyak sampai umur 5 tahun. Artinya investasi ke depannya kita memberi makan mulai dari SD sampai SMP misalkan, itu dibandingkan dengan memberi makan dan gizi tinggi untuk ibu-ibu hamil dan mereka yang sampai usianya 3 tahun itu akan lebih dampaknya lebih tinggi, lebih cepat untuk menyerap keilmuannya, sehingga perkembangan mereka untuk memperoleh kapital di masa depan itu akan lebih cepat dibandingkan dengan makan siang yang diberikan ke semuanya gitu. Jadi kalau makan siang ini saya melihat di prioritasnya ya, efektivitasnya. Tetapi mungkin kalau di tim 02 mungkin bisa jadi ada tadi dampak pekerjaannya, dampak ekonomi lainnya itu juga disasar. Itu kan juga merupakan sebuah kebijakan yang multiplier ya. Tetapi kalau dari sisi pendidikannya sendiri, multiplier efeknya itu justru pada di Head Start program yang 3 tahun pertama atau 1000 hari pertama itu. Nah, sedangkan untuk sekolah gratis, nah ini memang kita berhadapan dengan banyak persoalan ya. Kita tahu sekolah gratis ini pun juga atau wajib belajar 12 tahun seperti itu kan sudah dikampanyekan Presiden Joko Widodo juga sejak yang pertama itu, tapi sampai sekarang pun juga tidak ada kenyataannya ya. Karena ada persoalan dengan definisi apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar. Nah, selama calon presiden ini tidak membahas bagaimana merubah definisi pendidikan dasar menjadi pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun, itu akan sulit sekali gitu, karena tidak ada dasar hukumnya. Di Undang-Undang Sisdiknas kita, wajib belajar itu sampai sekarang masih 9 tahun, artinya sampai anak-anak SMP. Tetapi belum 12 tahun sampai tingkat SMA. Dan itu masyarakat pernah menguji di Mahkamah Konstitusi. Tetapi masyarakat kalah karena itu wewenang pembuat undang-undang. Nah, disinilah memang harus dibereskan. Karena itu, sembari nanti membereskan Undang-Undang Sisdiknasnya untuk wajib belajar 12 tahun, apalagi 12 tahun plus 1, perlu solusi alternatif gitu ya. Jadi harus ada. Nah, ini saya belum lihat bagaimana solusi alternatifnya. Apakah dipakai model pendidikan menengah universal, zamannya Pak Muhammad Nuh dahulu, untuk SMA diberi dana-dana khusus sehingga akses itu ada, atau seperti apa. Yang jelas sampai sekarang masyarakat kita itu masih bermasalah dengan masalah pembiayaan pendidikan. Dan ini memang harus ditata dan diatur. Saya rasa seandainya pemerolehan dana misalkan dengan badan penerimaan negara atau dengan meningkatkan pajak dan lain-lain, yang di luar itu tentu pasti nanti perlu digunakan yang 20%-nya itu kan terutama difokuskan di situ. Kalau yang tim 02 mengatakan itu di luar yang dana pendidikan, berarti yang 450 triliun itu kan besar sekali ya. Itu nggak mungkin dimasukkan di dalam dana anggaran pendidikan dan 20%, itu pasti tidak mungkin. Nah, kalau itu di luar ya kita tidak tahu bagaimana pengaturannya, tetapi kita bisa memaksimalkan yang 20% itu untuk mengerucutkan bahwa 20% itu benar-benar untuk peningkatan kualitas pendidikan, tidak disebar-sebar, tidak dibagi-bagi kemana gitu. Karena saat ini kan anggaran pendidikan semua diatur di dalam peraturan pemerintah, berarti tanda tangannya itu di presiden semuanya, itu tergantung presidennya nanti untuk mengatur anggaran yang 20% itu. Jadi dua-duanya menurut saya bagus sebagai sebuah ide ya, tetapi sustainabilitas dan efektivitasnya itu harus dilihat sesuai dengan daya kemampuan kita untuk merealisasikan maksud saya. Karena wajib belajar 12 tahun plus 1 tahun jelas tidak akan mungkin terrealisasikan di dalam 100 hari pertama itu. Tetapi kalau makan siang atau pemberian gizi untuk ibu-ibu hamil, terutama dari keluarga yang miskin, kelompok perempuan yang rentan, itu pasti akan bisa 100 hari pertama. Karena itu sangat strategis, tinggal data-datanya saja. Tetapi kalau untuk yang sekolah gratis, ini dampaknya pasti akan besar ke masa depan, tetapi itu tidak bisa otomatis dilaksanakan. Kecuali ada terobosan-terobosan kebijakan yang ya seperti yang pernah dilakukan di sebelum-sebelumnya itu. Baik. Bahkan pemerintah daerah sudah ada yang membuat perda tentang wajib belajar 12 tahun, meskipun tidak ada amanatnya. Tetapi perda wajib belajar 12 tahun pun ternyata juga tidak banyak efeknya, karena mereka banyak mengandalkan dana dari pusat untuk menggunakan itu, sehingga menjadi tidak efektif perda-perda itu. Sampai sekarang pun akses pendidikan kita sampai SMA kan hanya 80%-an ya, 78 sampai 80% gitu. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Gimana Pak Yusuf? Anda bilang mau sekolah gratis, tapi ini sampai sekarang tadi dikatakan undang-undangnya sendiri belum mendukung untuk sampai bahkan 12 tahun. Ya saya kira mudah saja, kan tinggal rubah undang-undangnya, ajak DPR untuk bicara. Kita kebutuhannya memang mendesak.
untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kita, pendidikannya harus dibenahi serius, ya, maka ya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalnya harus dirubah. Negara dibebani tugas tambahan untuk wajib belajarnya menjadi 12 tahun dari 9 tahun. Tapi sudah lama ini tadi kata Pak Doni, nggak kelar-kelar juga. Kalau prioritas kan harus ada terobosan, dan disitulah leadership Presiden dan Wakil Presiden itu dibutuhkan. Baik, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, kalau tadi dikatakan oleh Pak Doni bahwa itu nggak visible kalau memang itu di luar dari anggaran APBN, dan itu juga apa namanya tidak sustainable menurut Pak Doni tadi. Tanggapan Anda? Mbak Putri? Mas, tadi sinyalnya hilang. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Baik. Ya, jadi tadi saya kembali merefer ke apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, bahwa justru yang apa namanya makan siang gratis ini tidak sustainable begitu, dan tidak visible, walaupun bisa dikerjakan dalam 100 hari pertama, tetapi tidak sustainable begitu. Ya. Ini kan sebuah komitmen dari kita juga ya, kalau kita akan melibatkan seluruh stakeholder yang nanti akan terlibat. Jadi yang akan kita libatkan justru ya petani lokal, peternak lokal, dari mulai BUMDes nantinya akan kita perankan juga, terus koperasi unit desa juga akan kita hidupkan kembali supaya nanti seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk program makan siang dan susu gratis ini nantinya akan berasal dari petani dan juga seluruh masyarakat lokal, sehingga tadi menghidupkan ekonomi dan multiplier efeknya bisa benar-benar tercapai. Jadi saya rasa kan memang sebuah program itu pasti nanti akan melewati proses pembahasan dari pemerintah bersama DPR tentunya, dari Badan Anggaran nanti juga akan memberikan input dan masukan sampai nanti benar-benar ditetapkan dan menjadi program yang diimplementasikan secara nasional. Jadi ya tentu yang menjadi konsep kita sekarang ini, kalau kita nanti diberikan amanah untuk menjadi presiden dan wakil presiden, tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran juga akan memperhatikan kondisi di masing-masing provinsi dan kabupaten kota, dan ini nanti akan kita dengar dari pandangan ataupun aspirasi teman-teman di masing-masing daerah pemilihan di DPR. Jadi tentu ini akan melewati proses yang panjang, namun kita yakin terkait dengan permasalahan stunting yang masih terjadi sekarang di Indonesia, kita masih ada di level 20%, itu nantinya bisa kita tekan sampai dengan rekomendasi WHO di bawah 20%. Jadi ya harapannya program ini nanti bisa benar-benar berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Baik, saya kembali ke Pak Indra ya. Pak Indra, ini kan tadi Anda katakan bahwa ya untuk pendidikan ini anak-anak dari TK berarti sampai SMA itu kan 13 tahun begitu. Sementara tadi dikatakan undang-undangnya belum nggak kelar-kelar juga, lalu kemudian pelaksanaannya juga bagaimana dengan daerah juga masih minta ke pusat, anggarannya dari mana begitu. Lalu yang kemudian yang ingin saya tanyakan nih, langkah Anda karena begini, tahun 2022 sampai 2023 jumlah siswa putus sekolah di tingkat SD itu mencapai 40.623, tingkat SMP 13.000, tingkat SMA 10.000, SMK itu 12.404 ini menurut data. Jadi bagaimana Anda menyelesaikan persoalan ini dengan visi yang tadi atau misi yang tadi Anda sampaikan? Anda memberi contohnya di Jakarta begitu, yang dalam konteks bahwa APBD-nya juga sangat besar, gitu. Sementara ini seluruh Indonesia Raya. Apa ini visible? Halo, Pak Indra. Oke, tampaknya terputus dengan Pak Indra. Halo Pak Indra, masih bergabung bersama kami? Oke, baik. Baik, tampaknya terputus. Baik, saya langsung saja, mungkin pertanyaan ini tadi saya langsung arahkan kembali ke Pak Doni. Pak Doni, apa langkah untuk menolong anak-anak negeri ini yang kemudian putus sekolah? Bahkan jumlahnya sampai 70.000. Ini meningkat pada tahun ini. Ya sebenarnya kalau yang dari SD, saya melihat sebenarnya jumlahnya lebih besar dari itu Mas, faktanya ya. Kalau kita lihat dari data-datanya, siswa SD kita itu kan 24 juta. Tetapi di SMP tinggal 9,8 juta. Artinya hilangnya sangat banyak gitu. Kalau dihitung per kelasnya, di SD kita itu ada 4 juta anak sekarang per kelas 1 sampai kelas 6.
Maka kalau kita lihat SMP-nya itu sekitar 3 juta, itu ada sekitar hampir 1 juta anak dari SD ke SMP yang hilang, Mas. Nggak tahu kita kemana. Jadi itu yang harus dibereskan data-data ini. Mengapa anak-anak tenaga kerja kita banyak yang dari lulusan SD? Ya karena anak-anak yang hampir 700.000 ini, itu mereka tidak terdata, lalu kemudian keluar dari mereka itu bekerja akhirnya. Menjadi pekerja di sektor kasar yang kemudian ya gajinya pas-pasan seperti itu. Maka sebenarnya akses pendidikan untuk yang di SD ini memang harus beres Mas wajib belajarnya. Ini yang harusnya secara quick count harus segera 100 hari pertama dibereskan data-datanya, disinkronisasi sehingga kita bisa tahu anak-anak SD ini sebenarnya setelah lulus SD dia tidak di SMP itu apakah dia itu masuk ke madrasah, pondok pesantren karena datanya beda. Dan sampai sekarang datanya belum terintegrasi. Sehingga menurut saya akses untuk pembiayaan SD ini saja, SD ke SMP, harusnya itu dengan mudah bisa dibereskan kalau data-data terpadu. Dan tadi seandainya ada niat baik komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana, itu mereka bisa terselamatkan. Dan itu akan membawa harapan untuk lama sekolah itu akan lebih banyak. Dan tentu pada gilirannya akan meningkatkan human capital index kita. Itu tanggapan saya, Mas, terkait dengan akses tadi yang dari SD ke SMP itu. Mungkin baik, terakhir mungkin ke Pak Yusuf Lakaseng. Apa langkah konkretnya dari TPN Ganjar Mahfud atau Mas Ganjar untuk mengatasi persoalan ini yang terakhir tadi? Ya, soal pendidikan ini kan soal krusial ya, banyak masalahnya memang. Maka tentu yang pertama data diperbaiki ya, agar perencanaan kebijakan negara juga tepat sasaran dan benar gitu. Yang kedua undang-undangnya diperbaiki, tapi kan kalau ada program yang baik nggak perlu bikin undang-undang. IKN juga dibikin undang-undangnya belakangan baru dibikin. Jadi, nah kemudian itu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kita ya. Wajib belajar 12 tahun itu harga mati. Nah, untuk khusus di keluarga miskin, Ganjar itu punya program yang lebih spesifik lagi, yaitu satu keluarga miskin, satu sarjana. Dan menurut saya ini sangat baik sekali dan akan segera diterapkan ketika pasangan ini dipilih oleh rakyat dan memenangkan Pilpres. Karena itu juga akan memotong ya kemiskinan di keluarga-keluarga miskin di seluruh Indonesia, sehingga juga mereka menjadi keluarga-keluarga yang produktif, kesejahteraannya naik. Begitu, David. Baik, ini saya sebenarnya boleh tambahin, Mas. Oke, silakan Ini Pak Indra, singkat saja karena waktu kita sangat terbatas sekarang. Silakan. Ya, jadi bicara anggaran pendidikan kita tuh 665 triliun tahun 2024. Untuk menyiapkan sekolah gratis dari TK sampai SMA kelas 12, kita hanya butuh 350 triliun. Itu sudah kita hitung. Jadi cukup anggarannya. Nah, tinggal nanti mekanismenya adalah kita akan mengubah ada 3 jenis sekolah yang ada di Indonesia nanti. 1, sekolah negara. Jadi sekolah negeri akan berubah jadi sekolah negara yang bentuknya adalah satker. Jadi mereka nggak dihitung lagi cost per head-nya, cost per kepala, tapi yang dibutuhkan berapa itu yang kita berikan. Jadi menjadi satker. Yang kedua adalah sekolah charter atau sekolah piagam. Penyelenggaranya swasta, pemiliknya swasta, tapi 100% biayanya dibiayai oleh pemerintah. Nah, ini yang model sekolah baru. Yang ketiga, baru sekolah swasta murni yang tidak akan kita berikan subsidi, tapi memang menjadi pilihan bagi masyarakat. Dan itu akan menjamin seluruh rakyat Indonesia akan bisa bersekolah dari TK sampai SMA kelas 12. Itu sangat mungkin. Baik, kalau begitu. Terima kasih. Mohon maaf, ini sudah habis waktunya kita karena masih akan ada beberapa tayangan lagi yang harus kami tayangkan. Oleh karena itu terima kasih sekali lagi untuk Mbak Putri, terima kasih untuk Pak Indra, Pak Yusuf Lakaseng dan Pak Doni sudah berbagi bersama kami Bapak-bapak di Sindo Prime pada malam hari ini. Salam sehat selalu dan sukses untuk semua visi misi. Terima kasih, Mas David.